dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Stop cyberbullying. Di dunia digital, satu komentar dapat menjadi senjata. Terkadang kita mengabaikan hal tersebut dengan berdalih bahwa kata-kata tersebut hanyalah kata-kata biasa. Padahal, kata-kata tersebut dapat menghancurkan mereka dengan menyerang rasa percaya diri mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amirah Lutfia Salsabila dengan NIM 2509000082. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Merdeka Malang, lebih tepatnya saya berasal dari Prodi S1 Psikologi kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai topik yang sedang booming atau sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat sekitar kita, yaitu mengenai kasus cyberbullying. Tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Asmi SPD MPD. Yang kedua adalah untuk mengedukasi kepada teman-teman dan juga masyarakat mengenai bahaya dari cyberbullying. Yang ketiga, saya ingin mengkaitkan fenomena cyberbullying yang ada di masyarakat dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam yang berdasar dari Al-Quran dan juga hadis. Baik, langsung saja, ini dia pembahasannya. Oktober 2025 kemarin merupakan kabar duka bagi kita semua, di mana kita mendapatkan kabar bahwa salah satu mahasiswa dari Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra, dikabarkan meninggal dunia di kampus. Namun yang menjadi sorotan bahkan menjadi yang berparah dalam kasus ini adalah justru ketika Timothy meninggal dunia, ia mendapatkan perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa BEM dari lintas fakultas yang berbeda. Diduga, perundungan dilakukan melalui grup WhatsApp dengan membicarakan dan mengolok-olok bagaimana Timothy meninggal dunia. Kasus ini sangat memperlihatkan bagaimana tidak ada empati dan juga moral yang baik dari terduga pelaku, di mana aksi cyberbullying ini sangat tidak bisa dinormalisasikan. Kasus ini dibahas bukan sekedar untuk mengenang Timothy saja, melainkan menjadi pengingat bagi kita semua perlu bijaknya kita dalam berkomentar maupun memposting sesuatu di media sosial. Cyberbullying atau perilaku aktivitas pembulian yang dilakukan dengan teknologi digital melalui media sosial atau bahkan SMS dan WhatsApp sangat perlu kita putus dari sekarang. Menanggapi masih banyaknya kasus cyberbullying di Indonesia, salah satunya yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, di sini saya dapat menyimpulkan ada beberapa faktor kenapa aksi cyberbullying masih kita temui di Indonesia atau masih banyak sekali diterapkan oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah faktor dari candaan digital yang menormalisasikan ejekan kepada orang lain atau kelompok lain, itu sebagai bentuk hiburan kelompok atau individu, tanpa disadari bahwa ejekan atau kata-kata tersebut itu dapat menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah minimnya rasa empati dan juga literasi digital, terutama pada kalangan mahasiswa. Banyak sekali mungkin mahasiswa atau orang-orang sekitar kita yang tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita kirim melalui handphone ataupun lewat teknologi digital itu dapat berdampak nyata pada perasaan orang lain. Dan perlu diingat juga teman-teman, dampak dari kasus cyberbullying terhadap Timothy ini sangat berdampak pada orang-orang sekitar Timothy tentunya, yaitu orang tua dan juga teman-teman terdekat. Tidak membayangkan bagaimana rasa sakitnya menjadi seorang orang tua dari Timothy. Baru saja ia kehilangan anak semata wayangnya yang sangat mereka sayangi, yang mereka besarkan dari kecil hingga besar. Justru di hari kematiannya ia mendengar anaknya mendapatkan aksi ejekan atau perilaku yang tidak menunjukkan rasa empati dan juga moral yang baik sebagai mahasiswa. Kasus ini tentunya juga sangat berdampak pada komunitas kampus, teman-teman. Kampus kini menjadi sorotan publik ya, berkat aksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Menyikapi kasus cyberbullying yang menimpa Timothy Anugrah Saputra mengingatkan saya terhadap nilai akhlak Islam, di mana Islam mengajarkan untuk kita memiliki akhlak dalam bermedia sosial, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi, mengasihi, bahkan melarang keras kepada kita untuk saling mencela, menjatuhkan, atau menghardik orang lain. Allah itu pernah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan juga ayat 12 mengenai yang isinya, intinya pada ayat 11 itu
Allah memerintahkan kepada suatu kaum untuk tidak diperbolehkan menghardik atau mengolok-olok kaum yang lain. Karena apa? Karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu di mata Allah itu lebih baik dari kaum yang mengolok-olok tadi. Nah, ayat ini melarang kita untuk saling mencela dan memberi gelar yang buruk kepada sesama. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan perilaku yang dilakukan oleh oknum ya kepada Timothy Anugrah Saputra. Sedangkan untuk Al-Hujurat ayat 12, Allah ini memerintahkan kepada kita, melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain dan juga menghindari yang namanya gibah. Nah, loh, bahkan diumpamakan seperti yang aku bilang tadi, bahwa gibah ini sama saja kita sedang memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kasus cyberbullying terhadap Timothy Anugrah, karena korban ini justru diejek setelah kematiannya, seperti itu. Sedangkan menurut hadis ya, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa seorang muslim yang baik atau yang sempurna adalah muslim yang menjaga saudaranya dari gangguan lisannya dan juga tangannya, menurut hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, di era digital ini makna lisan ini bisa diperluas kembali menjadi jari-jari kita yang mengetik ujaran kebencian melalui media sosial. Nah, ini sangat bertentangan juga terhadap perilaku yang dilakukan oleh pelaku ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas dari pendapat ulama atau ahli ya. Nah, ulama itu banyak sekali yang mengatakan ya, mengkategorikan bahwa cyberbullying ini adalah bentuk kekerasan verbal yang tentunya sangat diharamkan. Karena apa? Karena banyak menimbulkan pemudorotan. Sejalan dengan fikih la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Nah, bahkan kita juga sempat meriset teman-teman, ada beberapa kasus cyberbullying di Indonesia dan Kementerian PPPA mencatat bahwa mayoritas cyberbullying ini berasal dari kelompok usia rentan 18 sampai 25 tahun teman-teman, yaitu sebesar 57% ya. Dan ini sangat-sangat relevan dengan kasus Timothy di mana korban ini masih berusia 22 tahun, pelakunya juga masih berusia sepantaran ya, 20-an seperti itu. Dari kasus Timothy Anugrah Saputra, di sini sangat relevan sekali dengan materi pendidikan agama Islam yang kami pelajari, yaitu berkaitan dengan akhlak bermedia sosial dan juga etika bermedia sosial menurut perspektif Islam. Bahkan Islam ini mengajarkan bahwa dosa lisan dalam bentuk digital itu sama beratnya, atau bahkan dosa lisan secara digital itu dampaknya akan sangat-sangat nyata karena penyebarannya itu cepat dan juga meninggalkan jejak yang permanen seperti itu. Maka dari itu dalam etika bermedia sosial, Islam itu mengajarkan untuk selalu berkata baik, menghindari menyebarkan fitnah atau hoax, dan juga mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan cara menyebarkan kebaikan. Dan di sini saya menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi cyberbullying yang ada di Indonesia yang masih sangat banyak ini. Yang pertama adalah membiasakan untuk tabayun sebelum berkomentar ataupun mengirim pesan kepada seseorang agar terhindar dari prasangka buruk dan juga merugikan orang lain. Yang kedua adalah menahan lisan dan jari kita untuk mengirimkan hal-hal yang menyakiti orang lain. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, Muslim yang baik dan sempurna itu adalah ketika dia bisa menjaga saudaranya dari perbuatan lisannya ataupun dari perbuatan tangannya. Dan yang ketiga adalah membangun budaya empati digital, ya, dimana di sini membiasakan diri kita untuk berpikir bahwa orang yang kita mau komentarin atau orang yang ada di balik handphone itu juga sama seperti kita, sama-sama memiliki perasaan, sama-sama memiliki hati seperti kita, seperti itu. Nah, yang keempat adalah meningkatkan literasi digital dan keagamaan sejak dini, di mana ini dapat membantu kita untuk bisa mengontrol diri kita, bahwa ya, yang perlu kita ketahui bahwa di media sosial itu bukan berarti kita secara bebas dan tidak memiliki aturan bahkan moral untuk bisa mengungkapkan sesuatu ya. Tentunya ada batasan-batasan, ada hukum yang berlaku, ada moral yang berlaku, dan kita harus tahu tentang itu. Dan sebagai kesimpulan teman-teman, kasus Timothy Anugrah Saputra ini mengajarkan kita bahwa cyberbullying ini bukan hanya candaan biasa atau mungkin kenakalan biasa, tapi ini adalah bentuk kekerasan yang sangat berdampak bagi korban maupun orang sekitar korban teman-teman. Maka hikmah yang dapat diambil dari kejadian ini adalah pentingnya kita untuk bisa mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita, bahkan jari kita di ruang lingkup digital. Karena apa? Karena Islam ini mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan seseorang sekalipun orang tersebut sudah meninggal. Dan mari kita berdoakan bersama-sama semoga Timothy Anugrah Saputra mendapatkan
tempat terbaik di sisi Tuhan. Demikian video analisis yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.